Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagi kita sedaya lan sugeng pinanggihan malih kalian kawula Gantemarem Channel. Inggih menika Gantemarem Channel menika angkringan ingkang lokasinipun wonten Jaler Ponorogo Trenggalek, tepatipun sawetanipun Pom Sambit, Omah Jawa Londalan. Dados kagem para kadang ingkang nepaki lewat jalur Ponorogo Trenggalek, monggo kula aturi pinarak sekedar ngopi-ngopi nggih. Lan saderengipun dipun awiti tema wonten dalu menika, monggo kita tansah ngaturaken agunging rasa syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Dene punapa dinten dugi menika, wekdal menika kita lan sedaya keluarga kita tansah pinaringan seger kewarasan, keselamatan, lan mugia kita tansah emut lan celak marang Gusti sebab sedaya punika mboten saged dipun pungkiri bilih kita sedaya menika hambanipun ingkang lemah. Lan wonten ing kondisi menika perekonomian semakin terpuruk, nah nika kedai kita tansah nambahi sabar senajan to kondisi semakin terpuruk, nanging alhamdulillah kita tasih sehat walafiat. Amin. Lan wonten ing dalu menika tema ingkang badhe kula bahas inggih menika babagan tanda-tanda apakah rumah kita atau tempat usaha kita ditumbali orang. Nah, saderengipun melangkah menuju tema selanjutnya, saya mengingatkan kepada sedulur semuanya bahwa konten ini bukan mengajak Anda, menggiring Anda menuju opini atau pendapat atau asumsi atau berpikir negatif atau suzon kepada orang-orang sekitar kita atau orang lain. Soalnya apa? Tanda-tanda yang akan saya sampaikan nanti bisa saja kebetulan atau mungkin sama atau menyerupai, tapi belum tentu memang ditumbali orang. Nah, oleh karena itu mari kita simak tanda-tanda yang sebatas pengetahuan saya, jadi ini hanya wawasan bersifat hiburan. Jadi mungkin nanti ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Di sini tidak ada maksud menggurui atau apapun, ini hanya konten buat hiburan kita, mengisi waktu luang kita. Nah, salah satu tanda atau beberapa tanda nanti yang akan sampaikan yaitu biasanya tanda rumah kita atau tempat usaha kita ditumbali orang itu seperti ini. Biasanya kejadian itu pada saat usaha kita lagi rame-ramenya atau lagi laris-larisnya kalau misalnya berdagang. Nah, salah satu tandanya yaitu yang paling mencolok, jika usaha kita adalah suatu warung makan, tempat makan, warung kopi dan sebagainya. Misalnya gini, ada orang lewat kemudian sudah masuk ke halaman kita, kemudian seperti orang kebingungan lalu pergi. Nah, jika tanda itu hanya baru satu kali, kita nggak usah curiga ya, mungkin itu memang kebetulan orang bingung nyari alamat. Tapi kalau tanda itu sering kali dan beberapa hari berturut-turut, Anda bisa menaruh sedikit curiga. Apalagi kalau orang itu sudah sempat turun dari motor seperti bingung mau masuk warung nggak jadi, sudah di teras misalnya. Nah, itu bisa jadi tanda seperti itu. Itu tanda yang pertama. Nah, tanda yang kedua, tanpa
tahu sebabnya tiba-tiba warung Anda atau tempat usaha Anda mencium bau-bau yang nggak lazim, seperti bau bangkai, bau wangi sekali. Nah, bau-bauan itu biasanya ada sebabnya. Menurut saya seperti ini. Jika ada bangkai tikus misalnya, hari pertama tentu kurang menyengat baunya. Hari kedua semakin menyengat karena itu tikusnya semakin membusuk. Jadi itu ada sebabnya. Tapi bau-bau yang mencurigakan itu atau tanda-tanda yang tidak lazim itu secara tiba-tiba ada. Nah, tiba-tiba bau busuk sekali, tiba-tiba wangi sekali. Nah, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ada orang lewat atau pelanggan kita sering komplain warung kita tutup, padahal kita buka, kita setiap hari buka. Nah, dan itu biasanya sering kali terjadi, tiap hari tutup, kelihatannya seperti tutup gitu ya. Nah, tanda yang keempat, selain dari tanda-tanda yang seperti itu, kita tanda-tanda dalam keluarga kita. Kita misalnya tinggal di tempat usaha itu, tinggal di warung itu, sering cekcok dengan penyebab yang tidak jelas atau masalah kecil. Tanda yang keempat seperti itu. Jadi kalau biasanya cuma masalah sepele, kita nggak sampai gaduh dengan istri, dengan anak, atau dengan keluarga yang lain, itu masalah kecil akan menjadi besar. Kita marah-marahnya berbeda, dan itu bisa Anda analisa sendiri. Biasanya level marah saya segini, tapi ini baru masalah sekecil ini kok saya bisa marah sekali lah. Itu bisa dianalisa, dan Anda pasti akan merasakan ada keganjilan seperti itu. Dan tanda yang kelima, yaitu anak itu rewel terus tanpa sebab. Itu bisa jadi juga termasuk rumah kita atau tempat usaha kita diganggu. Nah, kemudian yang keenam, pelanggan kita yang biasanya itu tenang di warung itu akan gelisah, nggak kerasan bahasa kasarnya. Jadi cepet-cepet minum terus pergi, cepet minum dan pergi. Dan itu biasanya tidak satu orang tapi semuanya. Jadi nggak kerasan tinggal di tempat kita seperti itu. Nah, kemudian tanda-tanda yang lain lagi, kalau kita punya karyawan kita yang nggak kerasan, kita merasa seperti apa ya, nggak nyaman gitu, nggak kerasan. Tapi dengan karyawan yang nggak kerasan itu perlu dikoreksi juga, apakah itu karena sikap kita sebagai majikan terlalu kasar sama karyawan atau gimana. Kalau kita sikap kita sama karyawan sudah baik, semuanya baik-baik saja, terus karyawan nggak kerasan, itu bisa jadi juga sebagai tanda. Namun kita tidak boleh serta-merta mengatakan tempat usaha kita atau warung kita itu ditumbali orang. Jadi kita jangan langsung berpikir seperti itu. Meskipun tanda-tanda yang saya sampaikan tadi ada semua atau Anda alami. Karena apa? Ternyata prasangka kita itu juga bisa menjadi masalah. Prasangka buruk itu menjadi penyakit hati, karena kita bisa menyangka, oh itu orangnya yang bikin tumbal di warung saya, seperti itu. Nah, sebelum kita berprasangka, kita sebaiknya menganalisa diri, koreksi diri. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada masalah. Kalau Anda bisa mendeteksi atau Anda bisa merasakan, Anda bisa menyimpulkan. Tapi kalau Anda tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi di tempat usaha Anda bisa pergi ke sesepuh atau orang tua atau Pak Kiai atau Pak Ustadz yang mungkin memiliki wawasan khusus atau kelebihan untuk menanyakan apakah di tempat usaha Anda memang ada gangguan. Nah, sebelumnya kita tidak boleh ya itu menebak-nebak atau menuduh dan sebagainya, karena itu hanya akan menjadikan permusuhan.
Nah, di antara tanda-tanda tadi, kemudian bagaimana sikap kita jika kita memang benar-benar tempat usaha kita ditumbali orang atau dijaili orang, dijahatin orang. Nah, yang terpenting adalah sikap dan perilaku kita harus kita tetap jaga. Pertama, kita nggak boleh terbawa arus itu, nggak boleh emosi, nggak boleh marah, nggak boleh dendam. Karena apa? Saya pernah mendapat pesan dari ibu kandung saya sendiri bahwa jika kita dijahati orang, dadio tunggak, gagak, walaupun dicucui gagak, dadio tunggak, itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya, jadilah apa ya tunggak itu bahasa Indonesianya, semacam bonggol juga bahasa Jawa. Jadilah apa ya, tunggak itu batang pohon yang udah dipotong ya, itu ada sisanya yang masih menetap di tanah, itu definisinya. Jadi filosofinya tunggak itu walaupun dicucui gagak, dia akan tetap diam, dan gagak itu akan bosan sendiri karena kayu itu keras. Walaupun diam dia keras, jadi gagak itu nanti akan bosan sendiri dan pergi sendiri. Nah, itu filosofinya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda merasakan hal-hal yang aneh lagi seperti yang kemarin saya bahas tentang di dalam tubuh kita ada jin atau kodam, itu juga bisa terjadi di tempat usaha ya. Misalnya ternyata dari ke-6 ciri-ciri tadi nggak mempan ya, bisa jadi kita yang diserang, kita dimasuki, dikirimi kodam agar kita tidak tenang seperti itu. Dan solusinya seperti yang kemarin saya bahas, bahwa untuk menenangkan atau menetralkan kodam-kodam atau jin itu, baik kiriman ataupun yang secara otomatis ikut kita, itu seperti yang kemarin, baca surat Al-Anas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan juga ayat kursi, kemudian diusap ke seluruh tubuh seperti kemarin. Nah, lalu ada beberapa hal menurut orang-orang Jawa bahwa ada beberapa tanaman yang bisa menangkal unsur-unsur negatif itu, dan itu sudah saya praktekkan, dan alhamdulillah ya, entah itu memang itu ada energinya atau gimana, tapi saya intinya berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam, dan dengan perantara tanaman-tanaman tersebut bertujuan positif, menangkal unsur negatif dari luar atau dari gangguan orang-orang yang mungkin nggak suka dengan usaha kita. Jadi diantaranya tuh kita bisa tanam bambu kuning, tebu ireng, terus pohon kelor, andong, dan itu diantara yang saya tanam di sekitar tempat usaha saya. Kemudian juga bisa pohon bidara. Nah, kemudian ada lagi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang membenci kita dan usaha kita. Nah, yang saya alami, jika kita itu semakin benci, semakin marah, semakin emosi dan dendam ingin membalas, itu kita akan semakin kalah. Jadi sikap yang paling pas menurut saya pribadi, walaupun kita tahu, kita melihat, kita tahu orang yang jahatin kita itu, usahakan kita tetap jaga emosi, tetap tenang, kuatkan pokoknya. Pastinya kita marah sekali atau benci sekali, tapi kuatkan. Jangan sampai kita berbuat di luar nalar, misalnya membalas dengan kekerasan, dengan apalagi dengan sama-sama dengan kejahatan yang tidak tampak tadi. Jangan sampai lakukan itu.
karena itu hanya akan menghancurkan diri kita. Jadi kita tetap tenang. Karena apa? Biasanya tumbal-tumbal itu hanya berlaku 40 hari, setelah itu hilang. Dan mereka biasanya akan ngecas lagi, akan pasang lagi, kayak 40 hari hilang lagi, seperti itu. Kemudian ada lagi penolaknya, kita cukup kumpulkan air bekas cuci beras atau banyu leri kalau basa Jawane, kemudian air bekas udekan gula, kopi dan sebagainya, itu air limbah dari masakan kita kumpulkan. Setiap mau buka usaha, mau buka warung, itu kita siramkan ke depan halaman depan rumah kita. Insya Allah jin-jin dan itu semuanya jijik, gatal karena itu ya, jadi itu bisa mengusir mereka. Kemudian ada lagi nyapu dengan sapu gerang di halaman itu setiap sore, juga akan bikin takut jin-jinnya. Kemudian jika Anda termasuk orang yang bisa melihat jin atau merasakan jin itu bisa kita ajak komunikasi, kita ajak ngobrol, kita ajak nego, kita ngomong baik-baik. Ternyata jin itu juga bisa punya rasa sungkan. Nah, itu cenderung lebih efektif dan tidak membahayakan kita. Misalnya gini cara ngomongnya, cukup dengan bahasa kita, nggak apa, mereka juga paham. Oh alah, met demit, oh alah jin mbok ojo ganggu aku, mesakno aku nang kene gak ganggu sapa-sapa, aku nang kene golek sandang pangan nganggo anak bojoku, wis bali nang asalmu. Cukup dengan begitu mereka akan bingung. Nah, karena apa saya sering melakukan itu? Karena saya anggap dia juga seperti saya, seperti manusia. Saya memanusiakan mereka, jadi mereka ternyata sungkan. Nah, ada lagi satu pesan, jangan gampang-gampang nyerang mereka. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menyerang, yaitu dengan ayat kursi atau sebagainya, jadi cukup kita baca, jangan diserangkan. Karena apa? Mereka bisa dendam, dan jika kita tidak benar-benar menguasai ilmunya, kita bisa diserang balik dan bisa kalah. Nah, jadi lebih baik mereka kita tundukkan dengan welas asih, dengan cinta kasih, maka mereka akan bingung sendiri, sungkan sendiri, akhirnya pulang. Nah, itu sebagian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin disambung lagi lain kali, misalnya dengan tema tanda-tanda kesurupan atau sebagainya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.